Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Ibu Putri Adi Deli Munte selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Izinkan saya Inta Razak Asa berbagi refleksi kepada teman-teman tentang pendidikan dan kehidupan anak muda dalam pidato pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang berbahagia, akhir-akhir ini saya menemukan salah satu fenomena yang kerap menjadi teman perjalanan hidup anak muda. Fenomena ini menjadi salah satu kebiasaan buruk di diri kita dan lingkungan kita. Nah, sayangnya tidak sedikit dari kita yang kesulitan untuk mengungkapkan permasalahan ini ke permukaan. Apa itu? Kebiasaan itu adalah terus-menerus melayani ekspektasi orang lain dalam segala keadaan. Kita awali dulu yuk dari cerita tentang ingat dan pernah. Coba ingat-ingat. Ingat nggak saat kapan pernah ngerasa benar-benar bahagia melakukan sesuatu? Ingat nggak kapan pernah kasih apresiasi lebih buat diri sendiri? Ingat nggak kapan terakhir kali berani bilang enggak ketika merasa tidak bisa melakukan sesuatu atau ngerasa nggak nyaman? Ingatkah kita untuk biasakan diri bertanya dulu sama diri sendiri sebelum melakukan sesuatu? Itu nggak apa-apa. Apakah ini yang benar-benar kita mau? Apakah kita akan menikmati proses atas apa yang kita kejar saat ini? Nah, sekarang kita bahas tentang pernah. Pernah ngerasa kok kayak ada yang kosong banget ya? Ini udah bener belum ya yang aku lakuin? Atau pernah ngerasa sulit banget untuk mencintai apa yang telah kita lakukan? Pernah ngerasa aku tuh bisa nggak ya kayak si A, kayak si B, atau yang lainnya? Lalu, pernahkah kita pada akhirnya merasa harus mengejar segalanya dan nggak boleh ketinggalan suatu titik proses pun dari orang lain? Ngerasa ini tuh nggak cukup, aku nggak akan mampu. Pasti pernah kan? Semua pertanyaan tentang ingat dan pernah ini tentu saja ditujukan pada diri kita sendiri. Mudah untuk dijawab, namun sangat sulit untuk terjawab. Kita sibuk memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan orang lain, seperti, kamu kapan lulus? Si B kan udah lulus loh kemarin itu. Kenapa rankingmu turun? Bukannya nilaimu selalu tinggi ya? Kamu gak mau bahagiain orang tua kayak anak-anak lain gitu? Hidup kamu kok lempeng banget sih? Gak semangat belajar ngejar mimpinya? Dan lain sebagainya. Semua sibuk akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan minta dijawab. Ibaratnya, kepala udah pusing, tapi kitanya juga ingin menyelesaikan pertanyaan demi pertanyaan, soal demi soal yang ditujukan pada kita oleh teman, keluarga, saudara, orang tua, tetangga, teman online, bahkan orang yang tidak kita kenal. Akhirnya, kita lebih memilih untuk menjalani hidup lewat cara aman dengan melayani setiap ekspektasi yang orang lain berikan kepada kita. Tanpa kita sadari, kita sedang menjalani kehidupan orang lain yang dipinjamkan ke kita, dan tanpa kita sadari mengizinkan orang lain untuk mengontrol dan mempengaruhi pilihan kita. Nah, sebagai anak muda, kita sering sekali dituntut untuk punya mimpi yang besar, punya cita-cita yang besar. Memang hal ini positif, mendorong kita untuk menjadi orang yang hebat. Tetapi, seringkali mimpi itu malah membuat kita kehilangan cara membahagiakan diri kita sendiri. Kita terlalu fokus untuk memenuhi ekspektasi orang lain.
Kita nggak bisa memberi makna yang terlalu besar untuk mimpi kita. Mimpi hanyalah mimpi. Tidak jadi masalah jika kita tidak memiliki mimpi. Karena sejatinya kita tidak terlalu membutuhkannya. Orang lain ditekan untuk menjalani satu cara hidup di saat ada miliaran orang di dunia ini yang hidup dengan kehidupan yang berbeda-beda. Kita dianggap gagal jika kita tidak memenuhi hidup dengan jalan yang diekspektasikan orang lain. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memahami bahwa generasi muda seharusnya tidak terlalu menyalahkan diri mereka sendiri, karena itu juga bukan kesalahan mereka. Kita juga tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak perlu juga membandingkan mimpi kita dan cita-cita kita dengan orang yang lain punya. Bagi setiap orang, mimpi itu beragam. Hari ini, mimpi kita sederhana. Besok, mimpi kita bisa beda lagi. Jalani aja, selayaknya kita menikmati perjalanan hidup kita. Kita harus belajar untuk berhenti menyalahkan diri kita sendiri. Karena tidak segera atau secepat mungkin mencapai sesuatu yang hebat. Bukan jadi masalah siapa yang paling cepat atau paling lambat mencapai garis finish. Cukup lakukan dengan kecepatan yang kita punya sendiri. Semua orang kan punya keunikannya masing-masing kan ya. Lagipun definisi kebahagiaan berbeda dari orang ke orang. Kebahagiaan tidak harus datang dari kekayaan atau ketenaran. Kebahagiaan dapat kita temukan dari hal-hal sekecil apapun. Berikan apresiasi terbaik untuk hal-hal yang terjadi kemarin dan hari ini. Siapkan semangat positif terbaik untuk menyambut keesokan harinya. Setiap orang pasti memiliki banyak sekali cerita. Saya percaya ada banyak orang yang mungkin merasakan apa yang tengah kita bahas ini. Semoga refleksi ini bisa menjadi perwakilan rasa itu dan membuat kita telah berani untuk menyuarakan diri kita. Tidak ada lagi yang terkurung oleh ekspektasi dan standar sosial. Sekian pidato dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.